Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitil kiram wal hadrati abai wa ummati wa dzurriyyati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal hadrati as-sa'i wa tabisan illa yaumin sawlillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat. Summa khususan ila ruhi. Silakan Pak, disebutkan almarhum masing-masing. Salam rijatnya wow, sangat jatuh. Wa khususan ila ruhi jami' arwahi man hadra 'indana wa usulihim wa furu'ihim wa mal quburi mal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mimma sagilatina magharibiha bariha wa bariha khususan aban ummatina jattatna masyayikhina wa khususan sikal bakal biadil farekar asli sawli lana lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat. Amin. Wa ila hadrati bah misbah wa usuli wa furu'ihi wa sukhi wa talamdatihi wa ila hadrati samil anbiya sadi wa salihin wal malaikatil muqarrabin khususan sayyidina asman sahibil Qur'an wa kabun sunaqatil jannat qadasul aziz wa hadrati masassid jama'atul ulama minan qaddimin takhirin wa san hadrati musanadal kitab dan ibad Wasan hadrati ala tasmin awal musunan nampel lafran joko wa inakul hasati sami man hadirin dana wa usulim wa furuhim hasil maqasna bil khair ya Allah hasil maqasna bil khair ya Allah
حسن مقاصدنا بالخير يا الله في مقاصد الدنيا والآخرة لا رضا إلا لشفاعة رسول الله في بركة القرآن سؤول لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة ولدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ولبيت الكرام سعوا لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل العلم أرفع صفات الكمالية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباد المائسة الحكمية وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. فقد قال تعالى في كتابه الكريم وسق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث أو كما قال أما بعد. Hadratal Mutaramin para alim ulama Ustadz Kiai Penulis yang berada di Perumahan Negara Asri yang senantiasa hormat dan semoga Allah muliakan pada bapak adik-adik jamaah salat subuh Masjid Jamil Husani Alfa kedoakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salatu wassalamu ta'imain mutalazimaini ala bibna syafi'ina
وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يأتي قائلها إلى يوم القيامة بقولنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk selanjutnya perkenankanlah kepada pribadi Al-Fakir Al-Jahil Ar-Raji ila rahmatillah. Di kesempatan pagi hari ini sesuai dengan jadwal untuk melaksanakan kewajiban kita dalam rangka thalabul ilmi. Dan intinya senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa yang menjadi niatan bersama didudukannya di majelis ilmu ini senantiasa dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu pemahaman sesuai dengan tujuan pokok dalam rangka duduk kita di sini. Karena bolak-balik saya sampaikan kadang-kadang kita duduknya di majelis taklim, cuman kadang-kadang pikiran kita itu kadang-kadang di rumah ya Pak sih. Seolah-olah zahiriyahnya kita kelihatan duduk di majelis taklim, cuman kadang-kadang pikiran kita sudah di pasar Tegal Danas. Ya. Apalagi kalau ingin ntar pulang suruh jebul. Ya Pak Najib. Makanya sering saya sampaikan yang pasti niatan utama kita didudukannya ini niatnya thalabul ilmi. Mencari ilmu ya Allah Subhanahu wa taala agar supaya benar-benar diberikan suatu pemahaman untuk bersama. Karena bolak-balik juga saya sampaikan saat ini kita itu kadang-kadang susah untuk dimasuki sebuah ilmu dalam diri kita karena faktor usia ataukah karena banyaknya maksiat-maksiat yang senantiasa kita jalankan atau dosa-dosa yang senantiasa kita amalkan setiap hari yang tanpa kita sadari seolah-olah itu amalan ibadah buat kita bersama. Kadang kita niatnya thalabul ilmi tahu-tahu ada sifat sombong. Padahal kemarin mengutip sebuah hadis yang disampaikan oleh Kiai Haji Imam Baihaqi. Beliau senantiasa menyampaikan suatu hadis, la tadkhul jannah man fil qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Kata baginda Nabi, tidaklah akan masuk ke dalam surga seorang yang di dalam hatinya itu ada sebesar biji sawi sifat sombong yang bersarang di dalam diri kita. Padahal kalau kita mau muhasabah diri, tadabbur, sombong itu senantiasa menjadi pakaian kita. Kalau kita mau muhasabah, contoh kita punya duit sedekah katanya dari diri kita. Padahal murni sedekah itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma dikasih perantara amanah untuk menyampaikan harta yang Allah titipkan pada kita untuk menyelamatkan kita kelak di akhirat. Ini salah satu pengakuan dari kita yang kadang-kadang tidak kita contoh seperti saya. Saya didudukannya di kursi ini sekiranya ada pikiran sombong dan diri saya, ini akan menjadi salah satu hijab tidak akan diterimanya suatu ilmu kepada para jamaah, baik kepada saya maupun pada yang mendengarkan, karena ada sifat sombong dan diri kita. Karena salah satu kesombongan itulah yang akan membawa kita ke dalam suatu jalan yang senantiasa diinginkan oleh syaitan ataupun iblis. Karena iblis itu kan sebenarnya lebih paham dari kita masalah ilmu, Pak. Masalah agama dia lebih tahu. Cuman karena ada sifat sombong dalam diri dia, sehingga dia dinas oleh Allah SWT menjadi penduduk neraka kekal kelak di akhirat. Ini salah satu hal yang harus kita buang. Bahkan kalau saya itu kadang-kadang ingat ceritakan Ibnu Malik selaku musannif daripada Alfiyah Ibnu Malik. Beliau itu adalah sosok ulama ahli nahwu. Karyanya itu enggak kecil, Pak. Bahkan kalau saya ingat di era tahun 1098 waktu masih di Aliyah, nadum beliau itu yang dikaryakan kan ada 1000. Disuruh ngapalin ketika kita itu liburan puasa seperti ini, kalau besok di habis lebaran itu kita sudah mulai belajar alfiyah itu minimal
Mau masuk harus hafal 300 nadzom. Minimal hafal 300 nadzom. Ini kadang-kadang ngafalin 300 nadzom dari mulai kemarin waktu bulan Sa'ban ataupun Ruwah. Kita itu nyampe di saatnya nanti masuk pondok belum hafal, Pak. Apalagi nyampe mengkaryakan 1000 nadzom. Ceritanya Ibnu Malik itu pernah di dalam muqaddimah beliau ada satu nadzom yang sekiranya nadzom tersebut disisipin suatu kesombongan seorang murid kepada sosok seorang guru, yakni Ibnu Mu'ti. Gara-gara ada suatu sifat sombong padahal nggak ada unsur kesengajaan, itu bisa menjadi perantaranya beliau yang tadinya awal itu beliau hafal faham 1000 nadzom. Gara-gara salah ada nadzom muqaddimah awal beliau itu kondisinya sifat sombong pada guru, akhirnya 1996 nadzom diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu nadzomnya kan wala Muhammadun wa ibnu Maliki amatu rabbil khairu maliki musolliyan ala nabiyil mustafa wa alihil musaqbilin asrafa wa asta'inullah fi alfiyah maqasdun nahibya mahwiyah tuqaribul aqsabil bil mujazi wa tafsutul fadla bi wahdil mujazi wa taqtadi ridwan bi ghairi suhtin fa'iqatan alfiyatab Mu'ti. Ada sebuah nadzom yang menunjukkan fa'iqatan alfiyatab Mu'ti. Ini kan ada kalimat di dalam nadzom itu seolah-olah dia mempunyai suatu karya, punya suatu hal yang bisa ia banggakan untuk mengungguli daripada karya gurunya, Pak, yakni Ibnu Mu'ti. Langsung Pak Kes diambil Allah Subhanahu wa taala, nadzom yang berjumlah yang tadinya 1000 tahu-tahu hilang semua, Pak. Sehingga ketika beliau menyadari dengan adanya nadzom tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pemikiran beliau? Beliau baru menyadar, oh iya, ternyata di sebagian nadzom tadi ada satu nadzom yang sekiranya menyinggung daripada guru-guru saya, yakni Ibnu Mu'ti. Sehingga malam itu beliau langsung nangis minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung berangkat berziarah ke makam gurunya, yakni Ibnu Mu'ti. Selama beliau bahasanya meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada sang guru karena sebuah kesombongan dari dia. Ketika si Ibnu Mu'ti tersebut sudah mengatakan kepada siapa itu Ibnu Malik, ya Malik, engkau sudah meminta maaf kepadaku. Insya Allah semua apa-apa yang menjadi perasaan sombong dari kamu sudah saya maafin. Tolong terusin karya kamu untuk menulis sebuah kitab berupa Alfiyah Ibnu Malik. Dari situ beliau dikasih suatu ijazah dari guru, tolong sisipin nadzom di bawahnya. Wallahu yakdi bibar dan wafirah li walau fit darudatil akhirah. Ini menjadi perantaranya ketika seorang guru ridho kepada santri, ridho kepada murid, langsung sama Allah dijabah. Yang awalnya Ibnu Malik itu lupa semua nadzom 1000 tadi, alhamdulillah gara-gara beliau meminta maaf kepada Allah, meminta maaf kepada sang guru, nadzom tersebut diberikan lagi oleh Allah kepada Ibnu Malik. Makanya saya pesan kepada rekan-rekan, sealim apapun kita, sehebat apapun kita saat ini, semasyhur apapun kita saat ini, jangan sekali-kali punya rasa sombong kepada guru-guru kita, walaupun beliau sudah pernah mengajari satu huruf kepada kita. Oh iya, saya pernah diajarin guru di kampung awal sebelum kita nyantri, dari mulai alif sampai ya, walaupun toh bacanya belum sefasih ketika saya di pesantren. Jangan nyampe gara-gara kita punya guru yang baru, punya guru yang lebih hebat, punya guru yang pesantrennya lebih banyak daripada guru-guru kita di kampung, kita merasa sombong dengan apa? Menghinakan, menyepelekan daripada awal mula kita belajar suatu ilmu. Karena apa? Ini salah satu hijab kita, kelak tidak akan pernah diberikan suatu ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, Pak. Kadang-kadang kita akan gampang menyepelekan setelah dapat guru yang lebih masyhur. Kadang gara-gara kiai saya di kampung mah kerjanya cuma nyanggul, ngangon kambing, jangan. Sehina apapun seorang guru, kalau toh dia pernah mengajarkan kepada kita suatu ilmu,
wajib untuk kita hormati. Karena apa? Tabarukan wa tafaulan, agar supaya ilmu-ilmunya itu senantiasa diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah kita itu dimasukin suatu ilmu tanpa ada dasar suatu kehormatan terhadap guru. Kan kemarin saya bacakan kata Sunan Kalijaga kan, yang keempat harus menghormati seorang guru. Dengan hormat kepada guru, insya Allah pintu pemahaman dan hati kita itu nanti dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya muhasabah diri, kenapa ilmu-ilmu yang kadang kita datangi di majelis-majelis taklim tidak pernah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita, karena adanya hijab yang bersarang di dalam diri kita. Sekarang fair-fairan aja lah, Pak. Kita kemarin ngaji pas nuzul Quran, ya Haji BHK menyampaikan ilmu apa coba? Syarat-syarat orang yang wajib melaksanakan puasa. Ada berapa kemarin, Pak? Yang hadir ada berapa? Hah? Apa aja, Pak? Pak Aaron? 3? Islam balik punya akal. 4? Yang keempat, mustautiin. Akal di sini perlu kita garis bawahi, Pak. Kalau kata ulama-ulama ahli akidah, bukannya waras dalam arti itu kita enggak gila, enggak. Hakikatnya orang waras itu sebenarnya pikiran kita itu cenderung lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kan enggak mengagungkan barang-barang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu kadang-kadang berlebihan. Ketika untuk memuji Allah paling alhamdulillahirabbil alamin. Padahal ketika kita memuji sebuah mobil, Pak, itu mobil Fajro bagus banget ya. Spionnya aja mahal, kacanya bagus, bannya radial dan sebagainya. Ketika mensifati sebuah makhluk. Padahal ajaran para ulama, apalagi ulama-ulama ahli akidah, terus senantiasa ketika beliau memuji Allah, Allah zat yang ghafur, Allah zat yang rahim, Allah zat yang pemaaf, Allah zat yang menciptakan alam semesta, Allah zat yang menciptakan adanya langit dan bumi, Allah yang menciptakan makhluk beserta isinya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini salah satu gambaran orang yang baru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin saya sampaikan, saat ini saudara kita yang KTP-nya Islam, kadang nggak puasa, oh iya, berarti dia nggak beriman. Oh iya dia beriman, cuma nggak puasa. Oh iya berarti dia nggak apa Heron, nggak berakal. Karena akal di sini bukan akal yang kayak kita pilih, nggak Pak. Bukan harus bahasa akal itu enggak. Akal hakikatnya itu adalah akal di mana akal kita senantiasa berpikir akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya dimampukan oleh Allah bisa melaksanakan puasa. Alhamdulillah saya dimampukan untuk melaksanakan sholat bersama. Alhamdulillah saya dimampukan untuk berbuat baik. Alhamdulillah saya dimampukan untuk melaksanakan ibadah. Senantiasa Allah yang utamakan. Kan qul huwallahu ahad. Jangan sampai Allah kita nomor duakan. Mempertamakan diri kita, menomor duakan Allah. Naudzubillah min dzalik. Karena kita itu kondisinya, kalau bahasa para ulama kita kan makhluk-makhluk bikin, harus menyadari adanya barang yang dibikin. Sehingga ketika kita bisa memahami seperti itu, akan mudah kita menerima suatu ilmu ketika kita mendatangi suatu majelis ilmu. Sehingga apa, tidak akan pernah lagi ada hijab. Ilmu ketika disampaikan mudah paham buat kita. Setelah mudah paham, mudah kita amalkan dan diri kita. Ya. Pokoknya kemarin yang saya sampaikan, sifat 5 dipahamkan dalam diri kita, diamalkan dalam diri kita. Wasiat daripada Sunan Kalijaga ya Pak. Ya ada 5 kemarin dihafalin. Bahkan yang terakhir saya sampaikan, kalau kata Said Umar bin Abdul Jabbar, fatahiril qalba wasakhiniyah wabtagil asbab bila bil umniyah. Ketika kalian kepingin cepat mendapatkan suatu ilmu, maka sucikanlah fatahiril qalba, hati kita Pak. Hati kita bersihkan semua dari sifat ujub, sum'ah, riya, kabur, sombong, aku-akuan terhadap amal yang pernah kita jalankan. Wasakhiniyah, dan benarkanlah niat kalian. Jangan nyampe niat kita ke majelis taklim, niat kita duduknya di setiap kajian gara-garanya sebuah
pengalaman, tahu alam, ujian pada seorang makhluk, jangan. Wasohini wabtagil asbab bila bil umniyah. Dan setiap kita didatangkannya di majelis taklim, jangan ada embel-embel untuk menuju suatu keinginan nafsiyah kita. Contoh, ini hati-hati bagi orang-orang yang punya anak lagi nyantri. Jangan sedikit pun dalam hati bapak terbesit, saya menaruh anak di pesantren biar menjadi seorang kiai. Jangan Pak, buang itu niatnya seperti itu. Biar jadi orang paham, difahamkan dalam ilmu. Sifat seperti itu enggak boleh Pak, karena pengharapan suatu hal yang kepada makhluk. Dijadikan enggaknya anak kita seorang kiai, mubalik pondang ataupun apa, itu ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi bil asbab bila bil umniyah, tanpa ada embel-embel pengharapan suatu apapun kepada makhluk atau biar dititipin ilmu yang taat. Kelak ketika dewasa itu mau dijadikan Allah seorang petani, mau jadikan Allah seorang PNS kayak Hanafi, mau dijadikan dia seorang dan sebagainya. Bahkan pahit-pahitnya dijadikannya dia seorang petani ataupun pemulung, kelak menjadi bekal untuk dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau kita berharap satu hal yang mengikuti hawa nafsu kita, kecewa Pak. Akhirnya apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak saya pesantrenin dari mulai SD sampai SMA, bahkan lebih dari itu, tahu-tahu pulang nggak bisa apa-apa. Nah, inilah salah satu bentuk wujud nggak ikhlasnya kita akan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal secara tidak langsung diakui dan enggaknya di dalam rukun iman, wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruknya hidup dan kehidupan manusia adalah ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, rukun iman yang keenam. Jadi ketika ilmu susah masuk dalam diri kita, jangan gampang menyalahkan Allah, apalagi menyalahkan orang lain. Jadi kita harus muhasabah. Saya sendiri kadang-kadang kalau mutolaah kitab kok nggak paham-paham, apa banyaknya hijab, terlalu mikirin duniawiyah, terlalu nafsu buat memiliki suatu hal yang sekiranya menjauhkan pada saya untuk mensyukuri apa-apa yang diberikan kepada saya, sehingga diri saya dihijab oleh Allah. Susah untuk memahami suatu ilmu. Bisa dipahami Pak ya? Sedikit sekelumit daripada obrolan-obrolan yang sekiranya bisa bermanfaat kita bersama. Dan dari awal, dari tanggal 1 kok belum baca kitab saya. Berarti cuma dongeng doang saya. Sekarang buat syarat lah. Udah mau tanggal 20. Tanggal berapa ini Pak? Hah? Berapa Pak? 17. Hafal ya? Kalau tanggal Ramadannya ketara banget Pak. Ketaranya apa? Yang dihafalin biar cepat selesai. Oh udah 17. Seolah-olah bukannya kita bahagia dengan adanya ibadah puasa. Terbebani dengan adanya ibadah puasa. Padahal Kanjeng Nabi sudah menas man faryabitu ful Ramadan haramallahu jasadu ala niron. Enggak usah dihitung Pak. Kenapa? Kalau orang sudah bahagia itu akan merasa nyaman. Bahkan ketika nanti selesai Ramadan akan merasa menyesal Pak. Bukan malah 17, besok 18, 20. Alhamdulillah jadi lagi katanya. Ya, alhamdulillah tinggal sehari lagi. Ya Allah, akhir zaman. Ketika ditanya hal yang membatalkan puasa ada berapa Pak? Perkara-perkara yang dimakruhkan ketika melaksanakan kewajiban puasa ada berapa Pak? Enggak tahu. Ya Pak sih. Kan gitu, kita kan begitu. Diakui dan enggak diakui harus begitu. Karena umat akhirnya cuman berlatihlah. Sedikit demi sedikit. Karena saya yakin yang ada pada pagi hari ini pasti enggak akan mungkin kepengen stuck untuk di makom seperti ini. Kepengennya pasti naik gitu. Jangan nyampe di TKW, harus di SSD, SMP, SMA, nyampe yang di makom-makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu tadi belajar dan belajar. Kita mulai untuk ngaji kitabnya Pak ya. Kalau toh nanti salah ada musoheh Pak Muhib atau Pak Hanafi, karena juga saya lama nggak baca kitab. Biasanya nahwu sorobnya masih udah acak-acakan. Ketika saya ntar nasab dibaca
jer ya. Namanya juga manusia, tempatnya salah ya. Nggak usah malu-malu, karena kadang-kadang kalau mengingetin orang, wah Pak, selamat itu seharusnya nasab, kenapa dibaca jer? Itu seharusnya jazim, kenapa dibaca rofa? Nggak usah malu Pak. Tegur, karena manusia al-insanu mal khata wanisyan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi fid dharaini amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'u sifatil kamaliyati. Maha suci zat yang telah menjadikan suatu ilmu ketika belum dimasuki biasanya ilmunya itu nakirah, masih umum. Cuman ketika sudah dimasuki lam ma'rifat, berarti di sini dijelaskan oleh Sayyid Ibnu Hajar Al-Asqalani, ilmu agama, ilmu syariat, ilmu yang memahamkan kita kepada syarat-syarat agama, yakni agama Islam. Ketika orang berilmu, insya Allah akan diberikan suatu derajat Allah SWT, sifat-sifat yang mulia. Gak mungkin orang yang punya ilmu dihinakan Allah SWT. Karena Allah sudah jelas dalam Quran Karim, nas yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji enggak akan kayak selamat. Kalau selamat saat ini janji besok sabi, karena manusia. Kalau Allah bahasanya janjinya itu senantiasa hak ataupun benar. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah. Dan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahasanya Allah tidak ada sekutu bagi Allah. Allah di khosoman sa'amin ibadhil bil ma'isil miyah. Dan zat yang senantiasa mengkhususkan seorang manusia dari beberapa hamba-hambanya untuk menjadi salah satu orang yang menjelaskan tentang hukum. Wa asyhadu sayyidina Muhammadan, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah sebagai hamba Allah dan utusan Allah. Alladzi khassahu Allah taala bi jamil kamalati ubudiyah. Dan yang senantiasa mengkhususkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semua sifat kesempurnaan dari hamba-hambanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi malau ta'ala qalbuhu. Dan semoga salat salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah penuhi hatinya dengan segala sifat yang baik, min jalalihi a'la, dari sifat-sifat yang agungnya Allah wa alahu, dan sifat-sifat mulianya Allah. Amma ba'du, fayaqul al-murzi, setelah membaca hamdalah salat salam, maka berbicaralah orang yang senantiasa al-muji mengharap ghufranul mawi, yang senantiasa mengharap akan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, yakni Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Hadza sarhun alal kitabil mustamilu alal mawa'idhi lil alamah. Adapun kitab ini mengsarai daripada kitab Al-Alim Al-Alamah Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i bin Hajar Al-Asqalani Al-Misri. Jadi kitab Nasaihul Ibad ini karya daripada Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Beliau mensyarai daripada karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sosok seorang ulama dari golongan kota Mesir. Taghamatu ta'ala bi rahmatil amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan wewangian kepada makam daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa samaituhu Nasaihul Ibadi, dan kitab ini dinamakan kitab Nasaihul Ibad fi bayani al-fadhimun bihati, di mana kitab Nasaihul Ibad ini menjelaskan tentang lafaz-lafaz untuk pengingat kita sebagai orang yang masih hidup saat ini, ngalal istimati liyaumil ma'ad, ngalal istidadi liyaumil ma'ad, untuk
menyiapkan sebanyak mungkin bekal-bekal kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ini nanti isinya ialah mau'izah yang dimana mau'izah tersebut menjelaskan tentang kesiapan kita sewaktu kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, kita akan nggak pernah tahu yang namanya meninggal. Kadang-kadang saat ini kita masih didudukan Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu Pak, 2 detik lagi, 5 menit lagi, 10 menit lagi, setengah jam lagi, bahkan jangan nyampe kita berpikirnya sampai besok pagi ya. Kepanjangan. Nggak akan pernah tahu. Karena malaikat Israil itu senantiasa saat ini udah keliling. Muter ini siapa yang sekiranya disuruh untuk Ramadan suruh jabut. Cuman kita kan disyaratkan untuk berdoa, ya Allah, bukan diberkahkan umur kita. Nah, kalau panjang mah jangan, ntar sendirian di alam dunia malah. Kasihan kalau panjang-panjang. Makanya saya paling anti kalau doain umur panjang nggak mau Pak. Karena pengalaman pribadi itu iktibar. Dulu orang sepuh kita itu yang sekiranya umur 100 tahun, 110. Dulu kan pasti mudanya minta umur yang panjang. Giliran sudah lebih, udah bahasanya saya tingkat daluwarsa. Kadang-kadang berdoa, ya Allah saya udah bosan di dunia, saya minta mati. Nah, dulu katanya waktu muda minta umur Pak panjang, giliran sudah nggak bisa ngapa-ngapain, mintanya meninggal. Padahal salah satu syariat melarang kita untuk senantiasa meminta meninggal, nggak boleh. Makanya ketika minta umur ya yang berkah dalam arti ketika memang masih bisa untuk bertambahnya kebaikan, kita minta perpanjang. Ketika memang sudah nggak bisa lagi untuk berbuat baik mendingan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kitab nanti akan menjelaskan tentang adanya sebuah hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu hal yang harus kita siapkan kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Wa as'alullahu ta'ala al-karim annahu yanfa'u bihi al-muslimuna, dan senantiasa saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia agar supaya kitabnya ini senantiasa bermanfaat bagi orang-orang muslim, orang-orang yang senantiasa kepengin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang Islam, ada orang mukmin, ya, ada orang muslim, ada mutakin. Derajat yang paling tinggi ialah mutakin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam belum tentu mukmin, mukmin sudah tentu Islam, ya. Mukmin belum tentu muslim, kalau muslim sudah tentu mukmin. Orang muslim belum tentu mutakin, kalau mutakin sudah tentu muslim. Inilah derajat-derajat yang bisa tanamkan di dalam diri kita. Jangan stuck di orang Islam, ya. Saya tergolong orang muslim belum, saya tergolong orang mukmin belum, saya tergolong menjadi orang mutakin belum, ya diri kita sendiri yang tahu. Saya pun nggak akan pernah tahu satu persatu ini golongan orang mukmin atau mukmin, ya muslim atau mutakin. Diri kita yang bisa mengukur Pak ya. Kadang soleh, kadang enggak, soleh. Ini kan tipikal kita. Kalau imannya lagi waras, ibadah nggak pernah mau berhenti. Cuman ketika imannya lagi sakit, dengar adzan, aduh baru selesai duhur udah asar lagi. Padahal kerjaan belum apa-apa. Kalau toh lagi imannya sakit, cuman kalau lagi imannya bener, ini kok nggak ada adzan ya, udah pengen sholat. Kalau lagi waras, makanya meminta kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini kulli. Berdoa terus agar supaya hati kita itu senantiasa diberikan ketetapan dalam bertahan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa ya tetap istiqomah, enggak berubah. Wa tusannu ibtida'ul umurin wa tahqirin, dan disunahkan ketika mulai suatu perkara yang sekiranya perkara tersebut tidak hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Fa in tarakaha fi awwaliha atabiha fi asma'iha biqouli bismillahirrahmanirrahim fi awali wa akhirih alhamdulillahi fi kulli hinin. Dan kata Said Nawawi Al-Jahid belum mengatakan disunahkan bagi kita ketika kita mulai suatu perkara yang perkara tersebut tidak hina. Contoh kita mau mulai bekerja bismillahirrahmanirrahim,
ketika kita memulai suatu hal yang sekiranya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada makhluk, itu disunahkan baca bismillah. Jangan sampai ketika kita mau gibah, wah di pos ronda mau berundelin tetangga, mau ngomongin bandar tetangga, yuk bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Jangan, Pak. Ini perkara-perkara hina. Terus Pak Haji, mohon maaf ya, jangan sampai ketika pas mau mainan remi terus ayo bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim, jangan. Enggak boleh, karena di sini yang disunahkan kondisinya itu ketika memang perkara-perkara ini senantiasa tidak hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang tergolong menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak membaca Quran bismillah, kalau mau berangkat ke masjid berjamaah bismillah, mau berangkat ke kerjaan ke kesibukan masing-masing bismillah. Ketika kita lupa di awal kita berangkat, di tengah-tengah pas perjalanan, oh ya tadi saya lupa mau berangkat kerja, nggak baca bismillah, tahu-tahu di pas perempatan Galdanes baru ingat, oh iya saya belum baca bismillah. Di situ pun kita diperbolehkan baca bismillah di tengah-tengahnya. Wa akhiru alhamdulillahi kullahin. Yang setelah selesai tadi ketika melaksanakan suatu amaliyah diakhiri dengan kalimat alhamdulillahi kullihinin. Maha suci Allah, zat yang senantiasa memberikan suatu kenikmatan di setiap saat. Ini yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan bosan-bosan baca bismillah. Mau nyanggul ya bismillah. Ya, nyanggul yang di rumah itu loh, Pak, jangan lupa nggak baca bismillah. Ya, yang punya Pak Haji ya, yang belum punya ya jangan. Yang sekiranya punya, ini kan ya jangan sampai nggak baca bismillah. Bahkan Rasulullah SAW kan mengajarkan Allahumma janna syaiton wa janna syaiton ma razaqtana. Ya, dibaca itu biar anaknya itu kondisinya nurut orang tua. Kita kadang-kadang gampang vonis anak kok nggak nurut orang tua. Lah orang tuanya itu yang nggak nurut ke anak. Dulu waktu mau nyetrum amanat disuruh doa nggak pernah doa, beras kayak giliran gede asal dinasihatin malah galakan anak daripada kita karena kitanya kurang ria. Ya, asal kita saling memahami, saling ta'aruf, akhirnya akan timbul suatu kemaslahatan, tidak saling menyalahkan. Ketika anak kurang nurut kita, kan kita juga muhasabah, Pak, sebagai orang tua belum benar terus. Awal mula itu ketika kita waktu dulu proses, dijalani enggak dengan Nabi, ketika sudah mulai di alam kandungan, diradui enggak, setiap saat bacain lagi, apa namanya, Yusuf, Maryam, Nur, Luqman, setelah itu lahir, hari apa, diriagui enggak hari lahirnya. Rasulullah saja seorang makhluk habul khalqi ilallah. Hari kelahiran dikuasai, Pak. Apalagi kita. Rasulullah itu hari Senin sampai saat ini dari saat kan tanbih buat kita, Pak. Hari Kamis. Kamis itu hari kelahiran daripada istri tercinta beliau, yakni Sayyidatun Khadijah. Ditirakati, Pak. Senin, Kamis. Nah kita kadang-kadang punya istri bawel ya wajar, nggak pernah dirakatin. Orang istri saya yang saya tirakatin aja masih bawel, apalagi si bapak-bapak. Dia nasihatin satu malah nasihat segudang istri itu. Ngomong satu jawabannya 10, ngomong 10 jawabannya 20. Akhirnya apa, mending ngalah lah daripada ngelawan ibu-ibu. Karena mulutnya dua, ibu-ibu kan dua. Mulutnya dua, Pak, nggak kaget. Zaman qalil au kasir, baik ketika memang terjadi itu sebentar ataupun lama. Jadi ketika aktivitas lama ataupun sebentar tetap awalnya bismillah, akhirnya selesainya kita tutup dengan kalimat alhamdulillahikullahinin. Wahya audatu wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala alladhi asrafna fatub alaina tauba taksil likulli hubba wasullana urati wa aminir ru'ati waghfir li walidina rabbi wa mulutina wal a'inin ihwani wa sairil hilani wa kulladhi mahabbah au jiratin au subbah wal muslimina ajma amin rabbi isma Fadlau waju tamanna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suni sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa ali wa sahbi adat datasi suhbi
walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi subhanak rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Haru kalam sirwan astagfirullah wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.